Baik saudara-saudara, mari kita mulai dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau sore hari ini kami akan memulai kuliah. Mohon pertolongan Tuhan, baik kami yang di rumah maupun di sini untuk bisa belajar dengan baik. Kami butuh hikmat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan semuanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, nanti saya minta tolong kalau pas mau presensi ya, ini untuk menguji sekali lagi sistem kita. Kalau mau presensi khususnya yang di onsite, tolong GPS Anda capture untuk membuktikan bahwa Anda di Petra atau enggak. Nah, nanti ketika Anda presensi, ya Anda presensi masih ketulis hadir online padahal onsite, nah itu biar bisa saya laporkan lagi ke pusat sistem informasi gitu ya. Nanti aja kalau mau mau presensi, karena klaimnya GPS gadgetnya bermasalah. Nah ini mau saya buktikan apa betul GPS gadgetnya yang bermasalah atau sistemnya. Dan nanti aja ya. Oke, hari ini kita masuk, kalau saya lihat sih tinggal 2 slide ya. Ini dan yang minggu depan. Oke. Anda harusnya masih ingat ini karena ini diajarkan di AKM 2, waktu itu bahkan AKM 2 di awal sekali. Chapter 19 kalau nggak salah. Ini justru jadi puncak kita sebagai seorang mahasiswa tax accounting untuk belajar mata kuliah yang sama kayak nama jurusan kita gitu ya. Akuntansi pajak. Khususnya ya, akuntansi pajak penghasilan. Nah, di awal-awal saya akan review sedikit ya beberapa konsep penghasilan dan expense. Itu yang terus-menerus harus diulang supaya Anda sebagai mahasiswa pajak terinternalisasi dengan baik. Plus nanti jadi dasar untuk memahami ya PSAK 46 ini. Jadi secara perlakuan pajak, penghasilan itu bisa ditinjau dari beberapa angle, dari beberapa sisi atau sudut. Paling tidak ada 2 cara melihat penghasilan yang sering saya berikan. Pertama adalah melihat penghasilan dari sumber. Ada berapa macam tipe penghasilan kalau dilihat dari kelompok sumber. Itu ada di undang-undang sih, kalau membagi penghasilan based on sumbernya. Apa saja? Penghasilan bisa diperoleh dari nomor 1, penghasilan itu bisa diperoleh dari, ada banyak tipe penghasilan atau jenis penghasilan, tapi dikelompokkan jadi 4 oleh undang-undang. 1, dua, usaha. Ada kategori atau sumber penghasilan lain yang digabung dengan usaha, yaitu dari pekerjaan bebas. Bagaimana membedakan itu pekerjaan yang tadi katanya tetap atau kerja di orang ya, dengan pekerjaan bebas? Bagaimana juga membedakan penghasilan itu dari pekerjaan bebas atau usaha? Kayaknya saya pernah singgung itu di awal-awal, apalagi ketika kita bahas pembeda sumber penghasilan ya. Kalau saya akuntan, saya dapat penghasilan dari mana? Kalau saya akuntan, saya dapat penghasilan dari mana? Bisa dari paling tidak 2 sumber tadi ya, 3 ya. Pekerjaan tetap atau kerja di orang, bisnis, atau pekerjaan bebas. Kalau saya akuntan, saya dapat dari mana? Bisa pekerjaan tetap atau pekerjaan bebas. Enggak mungkin dari usaha. Kalau saya punya usaha sewa kendaraan, namanya aja usaha ya. Kenapa bukan pekerjaan bebas? Keahlian. Keahlian yang kayak apa? Bagaimana membatasi keahlian yang masuk pekerjaan bebas atau yang masuk usaha? Karena ada keahlian yang masuk jasa kan? Kalau jasa dia dari usaha. Kata kuncinya apa? Keahlian kayak apa yang masuk pekerjaan bebas?
keahlian yang punya organisasi profesi. Kayak akuntan tadi, ya kan? Tapi kalau jasa itu keahlian yang tidak perlu diatur oleh organisasi profesi tertentu. Ya. Nah, itu usaha kalau jasa ya. Kalau yang ada profesi tertentu itu pekerjaan bebas. Atau nah ini membedah itu kan rupanya sejak perpajakan bahkan PPh Badan atau OP atau SPT mungkin nggak dibahas ya bagaimana membedah itu ya. Atau pekerjaan bebas itu bisa dikategorikan kalau kita dapat penghasilan, tapi artinya gini, ada upaya yang saya lakukan, tapi nggak bisa masuk di pekerjaan tetap, nggak bisa dianggap sebagai jasa atau usaha. Contoh, saya menang badminton itu, saya nyanyi, jadi penyanyi gitu, vokalis, nggak bisa pekerjaan tetap, wong saya nggak punya bos. Kecuali saya nyanyi digaji tiap bulan, nah itu pekerjaan tetap. Ya kan? Nah kalau yang kedua ini saya agak sulit memberikan definisi. Kalau yang kayak akuntan, dokter kan enak, ada organisasi profesi. Tapi atlet apa itu kan nggak perlu ada organisasi profesi keahliannya. Gitu ya. Jadi pekerjaan bebas itu cenderung karena ada organisasi profesi yang membatasi. Tapi akuntan bisa loh, tadi katanya dapat dari pekerjaan tetap atau kerja di orang. Ya lihat aja sumber penghasilannya siapa yang ngatur. Kalau dia sendiri yang ngatur itu pekerjaan bebas. Jadi kalau dia menjalankan usaha sendiri, dia punya keahlian yang disertifikasi dan dia ajak jalankan usaha sendiri ya itu pekerjaan bebas. Tapi kalau dia tergantung ke orang lain, kerja di orang ya itu pekerjaan terikat. Sebenarnya bukan pekerjaan tetap jelasnya, pekerjaan terikat. Oke, jadi paling tidak ada 3 ya, tapi kan usaha dan pekerjaan bebas dikelompokkan jadi satu kelompok. Yang ketiga, penghasilan dari apa? Modal atau investasi. Ya. Sewa, bunga, dividen, royalti, itu semua masuk kelompok 3. Ya. Sebentar Pak, tadi ngomong sewa. Sewa katanya tadi jasa atau usaha. Nah, ini bagaimana membedakan kayak sewa tuh? Sewa kapan dia masuk usaha, kapan dia masuk capital? Atau investasi, kapan? Yo, Anda sewain mobil, dapat rental income, rental revenue. Itu nanti kalau sebagai OP, kalau kita badan sih gampang ya. Semua yang masuk di income statement itu kan sudah nanti akan kita koreksi untuk ketemu penghasilan kena pajak kan. Tapi kalau orang pribadi kan harus dikelompokkan. Ada yang dari pekerjaan, ada yang dari usaha atau pekerjaan bebas, ada yang dari modal. Nah kalau saya sewain kendaraan, masuk mana kalau saya orang pribadi? Masuk mana? Bagaimana membedakannya dia masuk usaha atau masuk ke modal? Oke, berarti terima kasih. Berarti core bisnisnya apa kan? Core activity-nya apa? Kalau core activity-nya memang itu tadi nyewain kendaraan ya itu dari usaha. Tapi kalau usahanya bukan nyewain kendaraan, lalu dia dapat penghasilan dari sana, nah itu yang modal. Atau paling gampang gini aja, ya. Kalau Anda punya toko, punya usaha sebagai orang pribadi ya, lalu di dalam income statement Anda muncul nggak sewa kendaraan? Kalau muncul, itu dari usaha. Tapi kalau itu tidak masuk di laporan keuangan usaha, jadi itu aktivitas pribadi di luar usaha toko atau apapun itu ya UD Anda, nah itu yang dari modal. Yang keempat apa? Sumber penghasilan. Tidak bisa diidentifikasi dari 3 ini ya, lain-lain. Warisan gitu ya. Warisan contohnya itu dari yang lain-lain. Tapi ngapain sih sibuk-sibuk mengelompokkan sumber? Kenapa kita sibuk mengelompokkan sumber?
Kalau saya salah meletakkan, harusnya pekerjaan bebas saya masukkan usaha, mungkin nggak terlalu masalah karena mereka dalam satu kelompok. Tapi kalau saya modal, saya masukkan usaha, akibatnya apa? Atau sebaliknya, usaha saya masukkan modal, akibatnya apa? Kayak tadi, sewa. Sewa itu harusnya usaha, saya masukkan ke modal atau sebaliknya. Ya pasti cara ngitungnya beda. Yang pakai penghasilan neto yang mana dari keempat itu? Untuk menemukan penghasilan kena pajak, yang pakai neto yang mana? Dari 4 sumber penghasilan tadi. Pekerjaan pasti, usaha dan pekerjaan bebas. Jadi kalau sewa mobil tadi itu hasilnya atau diperolehnya dari usaha, Anda boleh kurangin dengan expense. Tapi kalau Anda jadikan itu sebagai, bukan jadikan ya, itu adalah sumber penghasilan modal Anda ya, Anda harus gross income. Jadi biaya apapun yang terkait mobil tadi nggak boleh jadi pengurang. Ya. Agak, jadi gini, ada pesan moral di balik identifikasi sumber ini, utamanya soal bagaimana nanti Anda hidup di masa depan. Tetap didorong Anda untuk jadi pengusaha ya atau pekerja bebas. Kenapa? Coba ya. Saya karyawan umpama. Ya, saya karyawan. Lalu saya punya mobil dan saya sewakan. Tapi itu bukan aktivitas utama, hanya sampingan aja. Berarti itu kan kategorinya apa? Modal ya. Padahal saya kan punya biaya atas mobil tadi. Nggak boleh jadi pengurang. Terus gimana caranya supaya jadi pengurang? Nah, Anda harus punya bisnis supaya sewa mobil tadi itu masuk sebagai penghasilan dari bisnis Anda. Sehingga biaya atas mobil tadi bisa Anda kurangi. Efek lain ya, ini agak intermezzo dikit. Saya murni karyawan, beli mobil. Mobil itu kan keluar duit ya. Biasanya kalau saya pengusaha, boleh biaya depresiasi mobil jadi pengurang di usaha saya kan. Tapi kalau saya murni karyawan, boleh nggak biaya beli mobil keluar? Nggak boleh. Ya. Tapi sewa mobil, kalau dari modal tadi jadi penghasilan. Nah, kita sudah rugi, nggak bisa ngakuin biaya, penghasilan yang didapat malah masuk. Ya. Itu enaknya ya jadi pengusaha dilihat dari sisi pajak. Utamanya kalau kita punya pengeluaran yang ingin kita jadikan sebagai expense. Itu melihat penghasilan dari sisi sumber. Nah, yang saya sajikan di sini melihat penghasilan dari sisi kapan kena pajaknya atau kapan tidak kena pajaknya. Jadi bisa melihat dari sisi sumber, bisa melihat dari kapan tidak kena pajaknya. Artinya apa? Bisa aja sumbernya dari usaha. Tapi ada yang kena pajak di awal, ada yang di akhir. Kalau saya jualan alat tulis kantor, jualnya itu ke pemerintah. Kena pajaknya di awal kan? PPh 22. Tapi kalau saya jual kepada non pemerintah, kena di akhir tahun maksudnya. Jadi sumbernya bisa 4 tadi, tapi pengenaan pajaknya bisa lihat yang di depan ini. Untuk PSAK 46 sumber nggak dilihat sih. Yang dilihat itu pengenaan pajaknya. Nah ini semua sebenarnya sudah ada waktu kita bahas awal-awal ya. Saya lupa setelah atau sebelum UTS. Pemisahan penghasilan dan pemisahan pengeluaran dalam pajak. Kita bandingkan dengan akuntansi. Ada PPh yang dikenakan saat diterima atau diperoleh. Gaji. Padahal gaji itu sumbernya dari pekerjaan terikat. Hadiah sehubungan dengan pekerjaan. Oh, itu berarti juga dari pekerjaan terikat. Ya. Tapi kena pajaknya adalah saat kita terima. Ya. Termasuk yang kelompok 1 yang dikenakan pajak saat diterima itu biasanya investment income. Ya, biasanya investment income. Tapi catatannya ya, kelompok 1 ini, tagar 1 ini, pajaknya bukan final. Pajaknya bukan final. Ya. Jadi bunga di sini mungkin bunga yang kena PPh 23. Bukan PPh final.
Ya. Ini saya sebentar. Oh. Ya. Sepertinya saya salah. Isinya sama tapi saya sudah ganti nomornya tadi. Tidak tersimpan. Kok langsung nomor 3? Apa-apa ya. Jadi nomor 1 itu dikenakan saat diterima atau diperoleh. Yang berikutnya adalah dikenakan di akhir tahun. Kayak usaha. Tadi saya katakan kalau sumbernya itu dari usaha, Anda sewain mobil, ya dikenakannya di akhir tahun. Ya. Tapi bisa jadi kena PPh 23 di awal, bisa aja ya. Oke. Ada lagi penghasilan yang kena PPh final. Mirip kayak yang nomor 1, tapi ini final. Ya kan? Tapi ini final. Ada lagi penghasilan yang sama sekali nggak kena pajak. Kalau yang nomor 1 tadi itu belum kena pajak, tapi bukan berarti tidak kena. Besok akhir tahun harus dihitung pajaknya. Kalau yang berikutnya tadi kena pajak, tapi di akhir. Kalau yang ini tidak kena pajak sama sekali. Semua sudah saya berikan di sini. Ini kan sebenarnya dari Undang-Undang PPh ya, kelompok penghasilannya. Tapi saya kelompokkan berdasarkan bagaimana perlakuan pajaknya. Tinggal dilihat ya, oh sewa tadi itu masuk mana? Tergantung sewa harta tetap atau harta bergerak. Kalau harta bergerak itu umumnya dari modal dan dikenakan pajaknya di awal. Tapi kalau sewa harta tetap kayak tanah, oh itu dari modal tapi kenanya final. Jadi bisa dibaca ya jenis-jenis penghasilannya. Nah, kalau expense kan dibagi 2 ya. Ada yang deductible, ada yang non-deductible. Yang saya masukkan di sini yang non-deductible aja. Tinggal dilihat. Ya. Apa saja sih bentuk-bentuk expenditure yang masuk dalam kelompok non-deductible. Oke. Ini bisa dilihat. Jadi ini review aja. Perlakuan PPh atas penghasilan dan expense atau expenditure. Kalau sumber tadi ada di awal. Nah, ini juga review kan? Anda sudah sangat ahli. Ketika saya dapat accounting income, ya, ketika saya dapat accounting income, tidak otomatis accounting income itu jadi dasar untuk ngitung pajak kan? Saya harus ketemu tax income, taxable income tepatnya. Gimana caranya saya dapat taxable income? Nah, biasanya kalau atas income, penghasilan yang masuk sebagai kategori PPh final dan penghasilan yang bukan objek PPh itu dihilangin kan? Dikoreksi. Ya. Jadi kalau di accounting income kita ini utamanya corporate ya, ada pendapatan bunga deposito, koreksi. Ada apa? Hibah, koreksi. Selama masuk dalam kategori bukan kena pajak atau kena PPh final. Ya. Kebanyakan koreksi atas income, koreksi negatif kan ya. Dihapus income-nya. Ya, kebanyakan, tidak saya katakan tidak ada koreksi positif, kebanyakan gitu. Ada nggak yang kayak gini? Ada. Ya, bisa jadi. Jadi di dalam accounting income nggak ada. Tapi waktu ngitung SPT dia masuk sebagai penghasilan. Biasanya sih, biasanya ya, yang kayak gini nih. Jadi ketahuan sama orang pajak, saya punya tambahan penghasilan. Tapi nggak dilaporkan di laporan laba rugi akuntansi karena mungkin menurut akuntansi bukan penghasilan. Tapi dalam definisi pajak itu adalah penghasilan kena pajak. Agak jarang dibahas di teori, tapi banyak di praktek ya. Contoh, ada orang tahun lalu mobilnya 0, sekarang mobilnya 1, dirupiahkan jadi 500 juta. Berarti kan ada kenaikan harta 500 juta. Ternyata penghasilan yang dia laporkan hanya 300 juta di dalam laporan laba rugi komersial.
Anda kalau jadi pemeriksa pajak apa kesimpulan receh atau kesimpulan simpel Anda? Orang tambahan mobil 500, tapi penghasilan yang dilaporkan hanya 300. Dia nggak lapor dapat warisan, dia nggak lapor dapat sumbangan, dia nggak lapor punya hutang. Berarti 200 juta selisihnya ini logika sederhananya apa? Penghasilan yang belum dilaporkan kan? Nah, di income akuntansi nggak ada, di income statement akuntansi. Nah, berarti di SPT harus masuk. Itu koreksi positif, tapi jarang-jarang sih itu terjadi. Ya, jadi income itu kebanyakan koreksinya adalah negatif, kebanyakan. Sementara kalau expenditure, ya, expenditure kebanyakan koreksi positif ya, kebanyakan. Jadi matanya teman-teman pajak itu sangat-sangat detail untuk melihat ada deductible expense nggak di dalam laporan keuangan akuntansi. Kalau ada, coret. Kenapa positif, kenapa negatif sudah sering ya diajarin ya. Jangan sampai sehari ini masih bingung. Positif negatif itu apa? Kalau ini ada nggak koreksi negatif? Koreksi negatif itu berarti biaya di pajak malah lebih besar. Ada nggak? Secara teori harusnya ada. Biasanya apa? Biasanya apa sih? Yang memungkinkan biaya di SPT lebih besar dari biaya di income statement. Penyusutan biasanya. Biasanya. Kalau di praktik rasanya jarang ditemui ya. Jarang ditemui, di income statement nggak ada, masuk di SPT. Jarang. Kalau penghasilan sering. Di income statement nggak ada, di SPT ada. Nah, biasanya koreksi negatifnya expenditure atau biaya itu penyusutan. Ini sudah sering lihat, ya sudah sering lihat. Jadi sekali lagi kita masih masuk tahapan review ya. Intinya pokoknya ketika angka taxable income kita jadi lebih besar dibandingkan yang ada di sisi laporan laba rugi itu koreksi positif. Kalau bicara penghasilan yang tambah besar itu berarti positif. Kalau bicara biaya yang tambah kecil itu juga positif. Karena dengan mengecilnya biaya angka income bawah cenderung membesar. Sebaliknya kalau revenue-nya mengecil, kan angka bawah cenderung mengecil, berarti negatif. Kalau biaya kita di pajak membesar, berarti angka bawah cenderung mengecil, itu negatif. Sudah nggak harusnya dihafal ya kalau di level segini. Oke, ini diingatin lagi yang tadi saya katakan ya, kenapa sih saya harus tahu sumber penghasilan? Ya karena ada yang dari neto, ada yang dari bruto. Gimana ngitung penghasilan neto dari pekerjaan terikat? Ayo, masih ingat nggak? Saya bukan pengusaha, berarti cara ngitung netonya pasti beda dengan kalau saya pengusaha atau pekerja bebas. Gimana ngitungnya? Ayo, masih ingat nggak? Hah? Penghasilan neto dari pekerjaan terikat. Apa? Apa yang disetahunkan? Hah? Gaji. Oke, kan nggak hanya gaji ya dari pekerjaan tuh ya. Ya istilahnya pokoknya penghasilan brutonya disetahunkan. Terus pengurangnya apa? Terus tunjangan. Tunjangan bukannya masuk di gross income. Semua pengeluaran yang dipotong dari gaji terkait pensiun dan hari tua. Udah dua itu aja. Di luar itu enggak ada. Ya, di luar itu enggak ada. Masih ingat berarti ya? Kalau yang dari usaha atau pekerjaan bebas ya itu revenue kurang expense. Selama revenue dan expense-nya tadi sudah mengalami proses koreksi ya, selama sudah mengalami proses koreksi. Diingatin lagi ya. Ini review. Ini kan sebenarnya materi buat anak pajak ini mirip kayak materi PA ya buat anak akuntansi ya.
Atau ada yang baru lihat cara ngitung penghasilan kena pajak OP itu kayak gini. Nah, itu perpajakannya dipertanyakan. Saudara-saudara, ilmu pajak itu butuh terbiasa. Ilmu pajak itu butuh passion. Ya. Poin saya apa? Tidak harus anak tax accounting, tidak harus anak accounting, tidak harus anak bisnis. Selama dia punya dua tadi, ya passion dan terbiasa, ya. Oke lah, butuh kapasitas dan kompetensi, tapi tidak terlalu banyak beda, apalagi anak Petra ya, semua diseleksi kok masuk Petra. Berarti tinggal dua tadi. Mau terbiasa nggak, mau niat nggak, ya. Dan ada passion nggak untuk itu. Kenapa? Kalau sampai Anda nggak punya dua itu, kalah kita sama teman-teman lain. Yang mungkin baru belajar pajak waktu dia lulus. Tapi dia passion tuh, wah iya ya, ini bagus nih. Ya. Lalu dia mulai terbiasa dengan peraturan baru, di mana Anda stop belajar peraturan saat sudah lulus. Jangankan saat sudah lulus, waktu nulis skripsi aja udah nggak lihat peraturan. Kalah pasti. Kalau Anda pengen jadi konsultan ya, jadi kalau pengen jadi konsultan dibiasakan tuh. Ya, dan itu tadi, niat atau passionnya muncul dong. Karena yang kayak gini-gini, coba Anda objektif aja. Apa bagusnya ini dibanding ketika kita belajar integral, diferensial, fisika, kimia, biologi, ini nggak ada apa-apanya kan ini ya. Siapa saja bisa belajar ini kan. Ya. Tapi Anda sudah unggul paling tidak satu langkah di depan, tahu ini. Berarti belajar setelah Anda lulus itu jauh lebih ringan dibanding teman-teman lain. Sekali lagi bagi yang memang mau serius masuk jadi seorang tax consultant atau tax profesional. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya. Saya yakin masuk ke Petra atau masuk ke tax accounting kan punya dasar yang berbeda ya. Yang penting lulus, dapat gelar. Nanti itu diakui, saya bisa masuk berbagai macam posisi umpama. Silakan. Ya. Pesan tadi itu berlaku buat yang mau serius di tax accounting. Tapi minimal sekarang harus serius dulu, kalau enggak lulus ya. Mata kuliah akuntansi pajak ya. Ini selalu akan terisi enggak nih? Kompensasi kerugian fiskal ini selalu akan terisi enggak? Selalu atau tidak selalu? Enggak selalu. Kapan itu terisi? Hah? Oke, ya jelas kalau ada kerugian tahun sebelumnya. Ya. Tapi kalau dilihat dari sumber, apakah semua sumber penghasilan di atas punya kemungkinan dapat kerugian fiskal? Berarti hanya mereka yang dapat penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas lah yang punya kemungkinan kerugian fiskal. Nah, ini menguatkan lagi ya, jadilah pengusaha atau pekerja bebas. Jangan jadi karyawan kayak saya. Karena saya lebih banyak pengeluaran dibanding penghasilan pun nggak bisa masuk di kolom atau baris kompensasi kerugian fiskal. Ya. Kalau orang pribadi ya jelas ada PTKP, lalu nanti dikali tarif PPh pasal 17, yang jangan dilupakan. Ini kan tadi itu sudah saya ganti. Kayaknya salah tempat. Sebentar ya. Aduh. Salah ngambil kolomnya. 21, 22 genap. Yang ini. Jangan dilupain ya, tarif terbaru untuk apa? Untuk OP, karena bisa jadi ini nanti ditanyain. Ya. Langsung saya copy dari undang-undangnya. Ada yang masih sampai hari ini belum tahu bagaimana
mengaplikasikan PKP dikali tarif PPh 17? Semoga nggak ada ya. Jadi kalau PKP-nya itu sebut saja 100 juta, berarti 60 kali 40 kali, ya udahlah, udah ahli banget ya. Nah yang nggak boleh dilupakan juga ini loh ya. Dari usaha itu tidak harus penghasilan kurang expense. Karena masih dibolehkan pakai norma. Betul ya? Masih dibolehkan pakai norma. Walaupun ada yang PP 23 ya, yang 0,5%, tapi kan nggak semua dapat fasilitas itu, yang di bawah 4,8. Bukan fasilitas sih, itu keharusan ya. Kita masih bisa pakai norma, ini juga jangan dilupain. Norma yang persentase itu bukan tarif pajak loh, itu cara untuk menghitung penghasilan neto dari usaha atau pekerjaan bebas. Ya. Jadi hasil kali ini ya, bruto kali norma, itu hasilnya adalah penghasilan neto dari usaha atau pekerjaan bebas. Belum sampai bawah itu. Dan norma hanya berlaku untuk orang pribadi. Itu pun orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi jangan sampai berpikir norma itu bisa dipakai untuk badan, nggak bisa. Lo badannya di bawah 4,8, nggak bisa. Berarti dia pakai PP 23 tuh, yang badan di bawah 4,8. Itu pun kan ada masa berlakunya, berakhir kan. Tapi Pak, saya pernah dengar, saya baca dulu di hukum pajak, badan itu bisa dikenakan norma. Oh itu berarti badannya kena sanksi. Nah, masih ingat ya kan. Jadi norma bisa aja dipakai untuk atau dalam posisi sebagai sanksi. Kalau PPh badan ya seperti ini, cenderung lebih gampang sebenarnya badan karena dia nggak perlu kita kelompokkan dari usaha dari modal dari lain-lain karena sudah masuk di income statement. Tinggal dikoreksi aja pakai cara tadi ya, koreksi fiskal positif atau negatif. Lalu dikalikan 22%. Sempat 25, sempat berapa? 20 kalau nggak salah ya. Sekarang tahun 2022 jadi 22%. Ya menerangkan PSAK 46 ini mau nggak mau memang akan mengulang ya. Akan mengulang materi perpajakan, materi PPh badan. Tapi itu pun saya yakin bisa jadi menyegarkan pikiran Anda. Tidak benar-benar sesuatu yang kok diulang lagi gitu. Saya sudah ahli gitu ya. Paling 1-2 orang toh yang merasa gitu. Ya. Oke. Apa itu? Siapa itu? Oke, lanjut ya. Kita buat laporan keuangan komersial kan pakai SAK. Nah, menghasilkan SPT itu kan pakai aturan Undang-Undang PPh, betul ya? Angka yang kita sajikan kepada usernya laporan keuangan komersial itu angka ini nih, earning before tax. Sementara angka yang kita sajikan kepada DJP sebagai pembaca SPT kita. Jadi sebenarnya SPT ini laporan keuangan tapi sering disebut laporan keuangan fiskal ya. Bahasa populernya. Walaupun secara teori nggak pernah tuh ketemu laporan keuangan fiskal. Nah angka yang kita sajikan kepada DJP itu taxable income atau penghasilan kena pajak. Nah, ini diingat-ingat rumus sederhana pertama ya. Setiap laba akuntansi atau komersial kalau dikalikan tarif pajak itu ketemu angka ini. Income tax expense. Setiap angka laba pajak dikalikan tarif pajak itu namanya income tax payable. Ingat-ingat ya, laba akuntansi kali tarif beban PPh. Laba pajak kali tarif hutang PPh. Satu saldo normalnya di debit, satu saldo normalnya di kredit. Karena tadi kita belajar cenderung ada koreksi, atau mungkin enggak kita punya usaha, kalau kita corporate ya, atau kita orang pribadi punya usaha,
Mungkin nggak kita benar-benar nggak punya koreksi fiskal? Dimungkinkan nggak ya kita benar-benar tidak punya koreksi fiskal? Rasanya enggak ya? Mau kita ikut beban penyusutan caranya pajak silakan. Ya. Tapi pos-pos yang lain bisa jadi kita terpaksa harus beda dengan akuntansi. Ya kan? Jadi cenderung pasti apa? Angkanya akuntansi dan pajak itu cenderung tidak. Berarti kalau debit dan kredit nggak sama akan ada selisih. Entah di debit, entah di kredit. Itu yang mau dicari di PSAK 46. Kalau selisihnya di kredit itu hutang atau kewajiban, kalau selisihnya di debit itu aset. Itu aja sih gampangannya. Nanti tinggal dilihat namanya apa kalau di kredit. Oh DTL Pak, mulai ingat kan? Deferred Tax Liability. Kalau di sisi debit, DTA, Deferred Tax Asset. Ya, gitu ya. Jadi sebenarnya materi ini sederhana, yaitu mau cari selisih antara beban PPh dengan hutang PPh. Ini jangan dilupakan, cara kita untuk bisa mengkonvert laba akuntansi menjadi laba pajak, itu kan namanya rekonsiliasi fiskal tadi kan. Nah itu harusnya masuk dalam siklus. Ya, menjadi langkah yang selalu dikerjakan ketika kita beroperasi. Yang tadi sudah dijelaskan soal positif negatif. Nah, perbedaan itu juga bisa dua, ya. Bisa saja angkanya akuntansi dan pajak itu beda, tapi hanya beda tahunan. Nanti ujung-ujungnya sama. Contoh kayak penyusutan. Saya beli aset 100 juta, pajak juga ngakuin 100 juta. Bedanya apa? Akuntansi nyusutinya 5 tahun, 20 per tahun. Pajak ngakuinnya 4 tahun karena kelompok 1, 25 per tahun. Berarti tahun 1 dan tahun kelima selalu nggak sama. Tapi akhir tahun kelima sama 100 kalau di total. Nah itu beda waktu. Tapi selama aturan pajak nggak dirubah, yang namanya warisan selalu bukan objek pajak. Berarti di akuntansi ada, tapi di pajak hilang. Yang namanya hibah, ya, selama memenuhi syarat bukan objek pajak, ya, tapi di akuntansi masuk. Selalu ada perbedaan. Nah itu tetap, ya, yang permanent difference. Hitungan kita soal selisih antara debit dan kredit ini, antara beban dan hutang pajak ini, lebih banyak dipengaruhi oleh beda waktu atau beda temporer. Jadi kita nanti akan banyak terkait dengan beda waktu atau beda temporer. Lanjut ya. Nah ini cara ngitungnya laporan laba rugi akuntansi, di mana angka merah ini tadi dihitung dengan cara apa? Income tax expense, caranya gimana? Laba ini, labanya akuntansi dikali tarif. Ya. Kalau di pajak itu ngitung pajaknya dari angka ini, ya, dari angka taxable income kali tarif, ketemulah income tax expense. Jadi itu ya, PSAK 46, akuntansi pajak penghasilan, itu sebenarnya simpelnya adalah pengen lihat berapa angka beban PPh, berapa angka income tax payable atau hutang PPh, terus selisihnya ada di mana? Oh di debit dan di kredit. Berarti kalau di kredit DTL, kalau di debit DTA. Bagaimana cara menentukan itu DTL atau DTA? Nah kita mulai lihat nih. Satu perusahaan selama 3 tahun berturut-turut itu melaporkan revenue, kita buat simpel aja ya, contohnya 10 juta, 10 juta, 10 juta. Ternyata dalam SPT sama, 10 juta, 10 juta, 10 juta, berarti nggak ada beda ya, nggak perlu koreksi untuk revenue. Yang beda itu hanya pengakuan depresiasi. Ya, di mana untuk tujuan akuntansi itu dia pakai straight line, berarti sama bebannya tiap tahun. Untuk PPh dia pakai declining balance.
awalnya besar, lama-lama kecil. Kita tadi sudah sepakat bahwa depresiasi itu beda temporer, ya, beda temporer. Karena itu beda temporer, berarti PSAK 46-nya jalan nih, relate nih. Lihat apa pengaruh beda pengakuan penyusutan ini terhadap munculnya DTL atau DTA. Nah, kita lihat ya. Ini tadi. Akuntansi revenue sama tiap tahun, pajak pun demikian. Bedanya hanya di pengakuan 7.500 ini nih. Akuntansi setiap tahun sama karena straight line. Kalau pajak enggak. Awalnya besar, lama-lama kecil. Apa? Saldo menurun. Ya. Yang menghasilkan apa? Labanya akuntansi dan pajak itu beda. Ya. Khususnya tahun pertama nih beda nih. Oh ini harusnya kali 22% ya. Saya belum sempat rubah. Asumsi aja tarifnya 25%. Itu income tax expense-nya sekian. Income tax payable-nya sekian. Berarti ada selisih ya. Debitnya 1875, kreditnya 1750. Nah selisih itulah yang nanti disebut sebagai ini nih, DTL. Jadi kesimpulan kedua, tadi kesimpulan pertama, apa sih yang mau dicari di PSAK 46? Selisih di debit atau kredit. Ini sudah ketemu, ini selisihnya di kredit, berarti DTL. Kapan kita cari selisih tadi? Tahun pertama itu sangat-sangat berpengaruh untuk tahu yang muncul DTL atau DTA. Walaupun tidak harus seperti itu. Ya, bisa jadi tahun kedua juga harus dihitung, tapi selama ini yang muncul dalam teori atau konsep untuk mengerti PSAK 46 atau akuntansi PPH adalah lihat kondisi tahun pertama. Kalau tahun pertama itu selisihnya di kredit, oh itu DTL. Nah di sini selisihnya kan di kredit ya. Ya kredit pasti liability dong. Nah itu DTL. Sehingga nanti di laporan keuangan kita, ya di laporan keuangan kita tahun pertama yang 2020 ya. Ini ada deferred tax liability ya. 125.000 yang kita hitung tadi kan ini. Ada 25.000. Tapi ada juga income tax payable. Income tax payable-nya kan tadi kita hitung 1750 kan yang bawah ini nih. Tarif kali taxable income. Rumus yang pertama kali tadi saya jelaskan ke Anda. Nah berarti di dalam laporan posisi keuangan ada DTL, ada income tax payable. DTL ini long term debt, long term liability. Income tax payable ini current liability. Kenapa current? Kenapa current? Bukan. Karena per 31 Desember 2020 umurnya kurang dari 1 tahun. Paling enggak kan ini harus dibayar kalau ini corporate berarti April 2021. Betul ya? Jadi bukan karena tahun itu saja, tapi maksudnya adalah dilunasinya kurang dari 1 tahun ke depan. Sementara yang 125 itu kelihatan sih dari sini. 125-nya itu baru dilunasin tahun 2022 ya, lebih dari 1 tahun kan. Nah itu non current. Jadi semua DTL, semua DTA itu masuk di post non current. Kalau DTL non current liability, DTA non current asset. Nah sementara income statement kita, angka yang hitam ini ada di soal ya, revenue kurang expense. Dikurangi dengan income tax expense. Berapa income tax expense kita? Hitungan di depan tadi berapa income tax expense kita? 1875, ya kan? Betul ya? Tapi income tax expense itu harus dibagi dua. Ada yang current, ada yang deferred. 1875 itu total. Jadi bisa aja sih 7.500 kurangi 1875. Ketemunya 5625. Tapi penyajiannya dalam income statement harus dipisah dua. Ada yang current, ada yang deferred. Nah, kapan dia current ya lihat aja. Kalau ada income tax expense yang sama dengan income tax payable, itulah current. Nah, income tax payable kita kan 1750 berarti itulah
current income tax expense. Itu ketiga ya, insight ketiga, wawasan ketiga soal ini. Sekarang saya nanya nih, Anda kan ahli pajak. Angka-angka ini kalau dilihat di SPT muncul di angka apa? Angka pajaknya apa tuh? 1750 di pajak itu disebut apa? 125 di pajak disebut apa? 1875 di pajak disebut apa? Atau enggak ada? 1750 itu enggak ada istilahnya di SPT atau di pajak. Enggak relate gitu loh. Bagaimana? Mungkin kurang jelas pertanyaan saya. Sekarang saya nanya. PPh terutang itu lebih dekat ke istilah yang mana di antara paling tidak 4 istilah ini? Kan paham PPh terutang ya? PKP kali tarif. Nah, di sini di mana PPh terutang? Di antara 4 istilah merah itu. Current income tax payable atau current income tax expense? Saya lupa di slide belakang ada enggak, tapi intinya gini. PPh terutang, ya PPh terutang, itu selalu sama dengan current income tax expense. Selalu sama. Tadi kan saya katakan, gimana sih cara membedakan income tax expense yang current? Lihat aja income tax payable. Ketemu 1750 kan? Gimana tadi ngitung 1750? Taxable income kali tarif. Taxable income itu di pajak disebut PKP kan? PKP kali tarif itu di SPT namanya apa? PPh terutang. Berarti current income tax expense. Loh Pak, berarti ini juga ikut dong. Current income tax payable. Bisa iya, bisa tidak. Karena income tax payable itu bisa PPh terutang, bisa PPh kurang bayar. Di kasus kita ada nggak kredit pajak? Nggak ada. Nggak ada kredit pajak kan di sini, berarti 1750 yang ada titik merah itu ya, ya itu tetap PPh terutang. Tapi kalau ada kredit pajak, lebih besar atau lebih kecil dari 1750 nanti income tax payable-nya? Lebih kecil, berarti kan income tax payable itu bukan PPh terutang, tapi PPh kurang bayar. Paham ya? Jadi bisa aja sih PPh terutang itu juga income tax payable dengan asumsi nggak ada kredit pajak. Tapi kalau kita bicara current income tax expense sudah pasti ini adalah PPh terutang. Bagaimana dengan angka 125 entah DTL atau deferred income tax expense? Ada nggak di SPT? Nggak ada. Itu istilah akuntansi. Poin saya apa? Besok kalau sudah jadi praktisi, lalu lihat ada DTL, ada deferred income tax expense, jangan mengkritisi SPT. Karena nggak mungkin ada di SPT. Kalau ketemu orang pajak yang ngomong, loh kamu punya DTL 125.000, kok di SSP nggak ada 125.000? Pak, DTL itu hitungan akuntansi, nggak usah ikut campur orang pajak, gitu ya. Karena ini itu kan akuntansi, baru akan dilunasi di periode-periode berikutnya. Berarti tahun depan ya? Belum tentu Pak. Di contoh soal saya 2 tahun lagi 2022 tuh, iya kan? Jadi DTL dan DITE itu bukan konsep pajak, walaupun ada teks di dalamnya. Itu konsepnya akuntansi. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu gini loh. Harusnya kita bayar berapa sih tahun ini? Harusnya beban kita tahun ini berapa sih? Berapa beban kita tahun ini harusnya? 1875, tapi kita hanya bayar, bukan berarti kita lebih kecil bayarnya, enggak, tapi nunda, berarti di periode ke depan kita akan bayar lebih besar. Bukankah itu yang namanya liability? Tapi jangan kecampur dengan PPh lebih bayar dan PPh kurang bayar. Jangan katakan 1875 itu PPh terutang, 1750 itu kurang bayar, enggak. Kan bukan kredit pajak itu 125 kan. 125 itu tetap pajak, harus tetap dibayar. Tapi bukan di tahun 2020.
Di sini dibuktikan dibayarnya di tahun 2022. Jadi PPh terutang kita ya 1.750. Kurang bayarnya berapa? Ya kalau ada kredit pajak lebih kecil lagi. Jelas ya? Apa disebut DTL? Apa hubungannya dengan pajak? Silakan dikritisi atau ditanyakan. Nggak ada lagi income tax expense ketika membayar. Jadi income tax payable to cash. Sama prepaid tax-nya di kredit. Jadi anggap aja ini 1.750 ya. PPh terutangnya kan. Anggap aja kredit pajaknya 750. Ini kan tadi yang muncul apa? Income tax payable. Ya, income tax payable 1.750. Anggap aja kita punya prepaid tax 750. Berarti kurang bayar kita 1 juta kan? Ya sudah, income tax payable taruh di debit. Prepaid tax taruh di kredit. Selisihnya 1 juta, itu yang namanya apa? Ya income tax payable juga. Jadi menghapus income tax payable yang total itu. Makanya saya katakan tadi, jangan sampai Anda mengatakan income tax payable itu selalu sama dengan PPh terutang, belum tentu. Prepaid tax itu kan selalu di debit di awal ya. Pernah kita pelajari loh ya. Perlakuan PPh untuk withholding tax, coba dibuka lagi slide-nya. Itu di debit. Berarti ketika dia mau dilunasin, dia ditaruh di kredit. Makanya istilahnya apa? Dikreditkan. Jadi terjawab tuh, kenapa disebut dikredit? Karena nanti ketika dia mengurangi PPh terutang, dia diletakkan di sisi kredit. Gitu ya, Lawrence ya? Yang lain? Ini ilustrasi yang lain ya. Ilustrasi kedua. Ada revenue dan expense 130 dan 60. Di akuntansi, anggap aja ya, biar contohnya jadi lebih mudah dipahami. Tiap tahun kayak gitu kinerja keuangannya dia. 130 kurang 60, 130 kurang 60 dan seterusnya. Di pajak expense-nya sama. Kalau tadi kan revenue-nya yang sama ya. Ini expense-nya sama tiap tahun, 60, 60, 60. Berarti koreksi atas expense gak ada. Tapi revenue-nya yang beda. 100, 150 dan 140. Coba di total. 130 kali 3 kan 390. Kalau 100 tambah 150 tambah 140 sama. Berarti ini beda waktu. Berarti disinilah nanti PSAK 46 muncul. Ya sudah, dilihat aja nih. Tahun pertama jadi kunci, ingat tadi ya. Berarti di tahun pertama ada debit income tax expense, ada kredit income tax payable. Berarti selisihnya di kredit, berarti muncul apa nih? Deferred tax liability, ya kan? Deferred tax liability, 7,5. Laporan keuangannya nanti kayak gini. Di income statement nggak boleh hanya menyajikan income tax expense. Income tax expense tadi harusnya hanya 17,5 kan? Nah itu harus dipisah. Ada yang jadi current, ada yang jadi deferred. Bagian mana dari 17,5 income tax expense yang current? Lihat aja current income tax payable. Berapa current income tax payable di sini? 10. Berarti income tax expense yang current 10. Berapa income tax expense yang deferred? Ya ikut deferred tax liability berarti 7,5. Jadi ini hanya masalah penyajian ya. Kalaupun ini Anda total langsung jadi namanya income tax expense juga nggak apa-apa. Tapi kalau di praktik, di audit ternyata ini material, itu bisa jadi catatan atau temuan audit gitu ya. Tapi kalau ngerjain soal hasilnya sama tetap 52,5, hanya penyajiannya yang tidak tepat. Ada pertanyaan sampai ilustrasi 2 ini? Nah ini mau mempertegas lagi ya. Income tax expense yang di ilustrasi 2 kita itu contohnya adalah sebesar 17,5, nggak boleh disajikan total. Harus dipisah.
antara yang current, yang deferred. Ya, ini harus dipisah nanti. Tadi cara paling sederhana yang saya ajarin itu nggak berlaku seterusnya, nanti bisa jadi beda kasus ya. Income tax expense yang current itu selalu sama dengan current income tax payable. Tanpa kredit pajak. Tapi kalau income tax payable-nya nanti dikurangi kredit pajak ya itu agak sulit nanti. Nah, current income tax expense itu sebenarnya adalah PPh terutang di SPT kita. Ya, bukan PPh kurang bayar. Oke. Nanti bisa jadi saudara-saudara, kalau tadi yang muncul DTL kan income tax expense-nya namanya deferred income tax expense. Tapi kalau yang muncul DTA namanya bukan deferred income tax expense, tapi namanya yang kiri bawah nih. Deferred income tax benefit. Kalau DTL kan di kredit, berarti lawannya kan di debit. Itu expense. Tapi kalau DTA kan di debit, lawannya kan di kredit. Nah itu bukan expense kalau di kredit, namanya deferred income tax benefit. Itu sama atau mirip kayak revenue, menambah penghasilan. Expense kan biasanya mengurangi, ini ada di kredit berarti menambah penghasilan. Nanti kita lihat deh, ada contoh deferred income tax benefit. Ini diulang lagi ya, kalau tidak ada kredit pajak, current income tax expense itu sama dengan current income tax payable. Current income tax expense itu PPh terutang. Current income tax payable itu sebenarnya PPh 29. Ya. PPh kurang bayar. Dia bisa jadi PPh terutang kalau tidak ada kredit pajak. Yang tadi kita bicarakan kira-kira pendekatan yang mana? Yang income statement atau asset liability? Yang cara kita dapat DTL dan DTA tadi, itu cara pendekatan income statement atau asset liability? Yang mana? Yang income statement atau asset liability approach? Kok bisa? Soalnya pakai revenue dan expense itu kan akunnya income statement. Berarti nanti kalau ingin tahu DTA atau DTL pakai yang aset atau liability approach ya kita harus pakai pendekatannya laporan posisi keuangan. Ya. Nah ini masih pakai pendekatan income statement. Ini pakai pendekatan income statement. Yang saya ajarin ke Anda tadi itu pendekatan les-lesan, betul ya? Cari income tax expense. Cari income tax payable. Kalau selisihnya di kredit, itu DTL. Itu kan pendekatan praktis ya. Kalau selisihnya di debit, itu DTA. Tapi konsep berpikirnya kan nggak terbentuk. Nah ini konsep berpikirnya diberikan di tengah agak ke belakang. Intinya gini, Anda harus tahu itu perbedaan tetap atau beda waktu. Kalau perbedaannya beda waktu, nah bisa muncul DTL atau DTA. Tapi kalau perbedaannya beda tetap, nggak ada DTL atau DTA. Oke. Nah, sekarang lihat, beda waktu itu dikoreksi, munculnya positif atau negatif. Kalau yang muncul adalah negatif, negatif itu berarti apa? Membuat taxable income lebih kecil. Berarti kalau revenue pajak lebih besar atau lebih kecil dari akuntansi? Lebih kecil revenue pajak. Kalau bicara biaya, lebih besar biayanya. Itu koreksi negatif kan? Kalau koreksi itu atas beda waktu, maka yang muncul ini namanya nih. FTA. Jadi contoh, penghasilannya akuntansi 1 juta. Di pajak 200.000 dicoret karena kena PPh final. Berarti hanya 800. 200.000 itu koreksi fiskal positif, jangan PPh final itu kan beda apa? Beda tetap ya, pakai biaya deh. Biaya penyusutan. Biaya penyusutannya akuntansi itu 1 juta. Biaya penyusutannya pajak 1.500.000. Itu koreksi negatif kan?
Nah, 500.000 itu selisihnya itu disebut FTA. Jadi selisih antara angkanya akuntansi dan pajak, karena ini pendekatan laba rugi, berarti selisih antara expense atau revenue-nya akuntansi dan pajak, itu disebut FTA, kalau koreksinya negatif. Contoh beda waktu tapi koreksi penghasilan negatif apa ya kira-kira? Jadi itu beda waktu, tapi koreksi negatif. Apa kira-kira contohnya? Jadi penghasilannya di pajak dicoret tapi beda waktu. Kebanyakan kan kalau penghasilan dicoret itu beda tetap ya. Ada enggak? Kalau tadi kan saya kasih contoh biaya. Penyusutan di pajak lebih besar. Oh itu koreksi negatif. Berarti itu FTA. Kalau penghasilan ada enggak ya contohnya? Selisih kurs. Berarti ya bisa. Karena kurs itu kan beda waktu ya. Cuma itu hanya berlaku sebelum UU 36 2008. Setelah 36 2008 nggak pernah ada koreksi. Ingat nggak penjelasan saya? Kalau sebelum 2008 masih bisa dianggap beda waktu. Setelah 2008 udah bukan beda waktu. Apa selain selisih kurs? Selisih kurs pasti nggak bisa kalau pakai konteks di luar setelah 2008. Jarang ya koreksi negatif terhadap penghasilan tapi beda waktu. Biasanya sih beda tetap. Berarti contoh yang paling sering muncul FTA itu biasanya koreksi atas biaya. Biayanya pajak lebih besar. Itu pun terbatas. Hanya biaya penyusutan ya. Coba, apa contoh biaya pajak lebih besar dari akuntansi tapi itu beda waktu? Jangan ngomong selisih kurs lagi ya, karena itu sudah pasti sama. Tidak ada koreksi. Ya sama aja kan, itu masuk dalam kategori penyusutan ya. Penyusutan itu kan bisa depresiasi, bisa amortisasi, bisa deflasi. Apa di luar konteks penyusutan? Rasanya cuma itu, rasanya ya. Jadi sekali lagi, ketika ada koreksi negatif, tapi itu beda waktu, yang muncul FTA. FTA itu selisihnya ya. Nah, setiap kali ada FTA, pasti pasangannya apa? Pasti pasangannya apa? DTL. Saya balik ke ilustrasi yang satu deh. Ini kan beda waktu, betul? Ini beda waktu. Koreksi fiskalnya positif atau negatif? Revenue-nya sama, berarti lihat expense-nya. Kita sepakat ini beda waktu kan? Karena terbukti beda waktu, ujungnya sama kok 5625. Sekarang saya tanya, tahun pertama itu koreksi fiskalnya pasti bukan di revenue kan sama 10.000. Koreksi fiskalnya kan di expense, itu beda, koreksinya positif atau negatif? Negatif ya, muncul apa tadi katanya? DTL, berarti betul ya? Negatif, ujungnya pasti DTL. Nah yang disebut FTA itu berapa sih di sini? Berapa FTA di kasus ini? 500. DTL-nya berapa? 125. Jadi kesimpulannya untuk menghitung DTL itu selalu selalu FTA kali tarif. Jadi urut-urutannya itu beda waktu, koreksi negatif, muncul FTA, ujungnya apa? DTL. Udah. Itu konseptualnya. Kalau yang saya ajarin di awal kan pendekatan les-lesan. Ingat ya, ulangi ya. Beda waktu dan ternyata koreksinya adalah negatif, muncul FTA. FTA kali tarif, muncul DTA. Sebaliknya, kalau itu beda waktunya positif koreksinya, muncul FDA. FDA itu selisihnya. FDA kali tarif, itu akan muncul DTA. Ini coba lihat ya. Ada laba akuntansi 1M. Laba pajak 990. Ada selisih 10 juta. Ya, 10 juta itu setelah dicari-cari, rupanya terkait depreciation expense. Depreciation expense tadi kan beda waktu. Ya,
Di mana income statement itu 55, PPH itu 65. Berarti ini koreksi fiskal apa? Positif atau negatif kalau bebannya di SPT PPH lebih besar? Negatif. Jangan ragu-ragu ya kan? Bebannya SPT itu 65, bebannya pajak akuntansi itu 55. Berarti 10 juta itu adalah selisih koreksi negatif. Kalau selisihnya karena koreksi negatif, muncul namanya apa? FTA. Walaupun di sini tidak ditulis, kita bisa menyimpulkan bahwa ada akun yang namanya DTL. Berapa? Kali aja tarif pajak. Kalau 22% berarti 2.200.000. Gampang kan ya? Kok dulu di AKM 2 susah banget mikirnya. Padahal slide-nya mirip-mirip. Nah ini apa moralnya ya. Cerita moralnya bahwa semakin kita dewasa itu kemampuan kita memahami sesuatu jauh lebih mudah. Dulu mungkin masih jiwa muda banget, ini kan sudah makin serius ya. Kita kok makin gampang memahami sesuatu. Oh enggak Pak, ini mungkin karena sudah diterangkan 2 kali. Emang yang pertama kali dulu menyimak, saya nggak yakin gitu ya. Betul ya? Sekarang karena makin dewasa, makin dekat skripsi atau apa, makin sadar akhirnya nyimak. Jadi teori bahwa kita makin dewasa, makin memahami sesuatu itu cenderung betul. Yang kedua lagi nih, akuntansi labanya 800, pajak 850, berarti koreksinya nanti akan koreksi positif harusnya ya, logikanya ya. Rupanya betul setelah dicari tahu, rent income di PPH itu 100, rent income di akuntansi 50, berarti kan pendapatannya akuntansi dikoreksi jadi pendapatan pajak jadi lebih besar. Selisihnya 100 kurang 50 berapa ya? 50. Nah 50 itu yang disebut FDA karena koreksinya positif. Makanya jangan bingung lagi positif negatif. Di dalam kasus ini positif, kok bisa? Pendapatannya pajak lebih besar. Gitu ya. Nah dengan ini kita bisa simpulkan yang muncul deferred tax asset. Ya tinggal dikali tarif. Ini tadi pendekatan income statement. Kalau ini pendekatan aset. Ini pendekatan aset. Ingat tadi ya. Beda waktu, koreksi fiskal negatif, muncul FTA, FTA kali tarif DTL. Beda waktu, koreksi fiskal positif, FDA, FDA kali tarif DTA. Itu pendekatan income statement. Sekarang pakai pendekatan aset. Agak-agak ngafal dikit lah. Coba lihat kanan atas. Kalau nilai buku asetnya akuntansi lebih besar dibandingkan nilai bukunya SPT, itu FTA. Saya ulangi ya. Carrying amount akuntansi atau nilai buku akuntansi lebih besar dari nilai bukunya pajak, itu FTA. Kalau sebaliknya nilai bukunya pajak lebih besar, itu FDA. Terus gimana ngitung DTL atau DTA-nya? Gampang. Kalau itu FTA, kalikan aja tarif. Muncul DTL. Kalau itu FDA, kalikan aja tarif. Muncul DTA. Yang harus dihafal dan diingat itu ya. Nilai buku akuntansi lebih besar dari nilai buku pajak, itu FTA. Masalahnya saya udah lupa Pak, ngitung nilai buku. Kalau itu aset tetap ya, cost kurangi akumulasi penyusutan. Kalau itu piutang, gross amount kurangi allowance. Tinggal dilihat cara ngitung akuntansi berapa nilai bukunya, cara ngitung pajak berapa nilai bukunya, bandingkan. Dia yang kanan atas atau kanan atau kiri bawah. Contoh nih, kita nggak pakai depreciation expense ya, tapi melihat nilai buku. Tapi mau pakai pendekatan ini pun, dibandingkan kalau kita pakai pendekatan income statement, harusnya hasilnya sama. Coba kita lihat ya. Perusahaan ini punya equipment 100.
Untuk tujuan akuntansi dia pakai straight line 5 tahun. 100 bagi 5 per tahun berarti 20. Pajak kelompok 1. Kelompok 1 itu 4 tahun. Dan dia pakai garis lurus juga katanya. Berarti tahun pertama sampai ke-4 berapa? 25. Coba pakai pendekatan income statement. Expense-nya akuntansi berapa? 20. Expense-nya pajak berapa? 25. Koreksi fiskal positif atau negatif? Negatif. Negatif 5 ya. 5 itu disebut apa? FTA. FTA betul ya? Karena koreksi negatif kan? FTA 5 juta. Itu pendekatan income statement. Sekarang coba pakai pendekatan aset. Hitung nilai bukunya akuntansi. 80 itu dapat dari mana? Cost-nya 100, kurangi akumulasi tahun pertama 20, berarti kan nilai bukunya 80 ya. Pajak, cost-nya 100, akumulasi penyusutan pertama 25, berarti nilai bukunya 75. Oke, ini nilai buku akuntansi lebih besar dari nilai buku pajak. Yang kanan atas atau kiri bawah? Kanan atas, muncul FTA ya. Berapa FTA-nya? 5. Yang tadi pakai pendekatan income statement, FTA juga 5, sama kan? Berarti ini akan muncul D, T, L. Tinggal kali tarif aja. Ada pertanyaan dulu? Apa? Terus? Nggak ada memang. Jadi saudara-saudara, coba diperhatikan. Di praktek emang kita hanya punya satu akun? Enggak ya? Kita punya banyak akun, ini hanya satu akun loh. Contohnya equipment. Jadi pendekatan saya simpel banget untuk contoh supaya paham. Di praktek itu ada banyak akun yang memunculkan beda waktu. Ya, jadi bisa aja ada satu akun yang DTA, ada satu akun yang DTL. Berarti jurnal kita akan banyak. Ya, disinilah kekuatan sistem. Berarti khusus untuk yang ini sistemnya harus diikuti terus. Tahun ini tadi kata Lawrence muncul karena ini FTA muncul DTL. Tahun depan bisa aja DTL-nya nambah atau DTL-nya berkurang untuk akun ini. Ya. Jadi sepanjang yang saya pelajari nggak ada pendekatannya pakai pendekatan equity. Mungkin pakai pendekatan equity itu menyelisihkan ya antara DTA dan DTL. Karena nanti kalau kita lihat ini boleh di offset. Ya, bukan offside ya. Kalau offside pakai VAR aja gitu. Ini offset ya. Jadi kalau ada DTL kurangi DTA, itu kan mirip kayak kita menghitung equity. Ya jadi sepanjang pengetahuan saya nggak ada itu, tapi betul bahwa bisa aja tahun depan DTA nambah atau DTA turun. Nah itu harus diikutin per akun, berarti sistem kita harus bagus. Nggak bisa manual pakai Excel doang. Pak Excel itu kan sudah sistem, ya tapi kan masih semi manual, berarti harus buat program. Ya. Ini lagi lihat nih, piutang. 250 juta. Estimasi kerugian piutang 1% dari 250. Kita pakai income statement approach dulu deh. Berapa BDP expense-nya akuntansi? 2.500.000 ya? Kan 1% kan? Berapa BDP expense-nya pajak? Kita pakai pendekatan income statement, berarti kita samakan expense-nya, kita bandingkan. Expense-nya akuntansi 2.500.000 karena 1% kali 250 juta. Kalau pajak? Berapa BDP expense-nya pajak? Nggak ada, sama atau gimana ngitungnya? Kalau sama yang nggak ada koreksi, nggak main PSAK 46, berarti pasti nggak sama. Tapi berapa punya pajak? Kalau nggak ada kok bisa nggak ada?
Oh kurang lengkap ya berarti infonya. Ah enggak ah, ini sudah berapa kali saya pakai ngajar ah. Kok bisa nggak ada punya pajak? Maksudnya apa? Iya artinya apa? Waktu kita diajarin waktu perpajakan, pajak itu nggak pernah suka kalau ada expenditure atau expense yang didasarkan pada estimasi. Makanya di sini tidak ada bebannya pajak. Tahun depan akan ada nggak bebannya pajak? Dari kasus ini? Mungkin ada. Kalau benar-benar tidak dapat ditagih. Akuntansi berapa tahun depan? Udah nggak ada. Akuntansi kan sudah ngitung sejak awal. Berarti ini beda apa? Ini beda apa? Waktu. Kalau pakai income statement approach, ini koreksi fiskal positif atau negatif? Akuntansi 2,5, pajak 0. Berarti koreksi fiskal positif. Kalau koreksi fiskal positif akan muncul FDA. Berapa FDA-nya? 2,5. Oke, simpan itu ya. Sekarang kita lihat pendekatan aset. Berapa nilai bukunya akuntansi? 250 kurangi 2,5 AFDA. Betul ya? Muncullah 247.500. Berapa nilai bukunya pajak? 250 kurang 0. Oke. Berarti lebih besar nilai bukunya pajak. Kalau lebih besar nilai bukunya pajak, harusnya yang kiri bawah ya. Betul ya? FDA. FDA-nya berapa? 2,5. Sama nggak tadi dengan income statement approach? Sama. Sama-sama nanti akan muncul DTA. Ya kan? Kalikan tarif aja. Nah ini pendekatan liability. Jadi sebenarnya ada 3 pendekatan ya, income statement, aset, sama liability approach. Ini juga mungkin dihafalin dulu. Kalau pendekatan laba rugi mungkin lebih gampang dipahami karena ada koreksi fiskal, itu bisa FTA, FDA, bisa DTL, DTA. Kalau ini mungkin harus dihafal. Kalau nilai buku liability-nya akuntansi yang lebih besar, itu FDA. Kalau nilai buku liability-nya pajak yang lebih besar, itu FTA. Sama kayak tadi, saya akan pakai income statement approach dulu, baru kita aplikasikan liability approach. Harusnya hasilnya sama. Kita lihat kasus ini. Perusahaan estimasi warranty expense 75. Tadi ya katanya siapa? Evan, estimasi nggak disukai sama pajak. Kalau belum terjadi nggak diakui. Berarti expense-nya akuntansi 75, expense-nya pajak 0. Ini koreksi fiskal positif. Berarti FDA, FDA-nya 75. Oke, sekarang berapa warranty liability-nya akuntansi? Tadi pendekatan income statement ya. Kita ketemu FDA, betul FDA ya? 75. Sekarang berapa nilai buku liability-nya akuntansi? Ya 75 kan? Kan ini judulnya warranty expense to warranty liability 75. Oke, warranty liability-nya akuntansi 75. Warranty liability-nya pajak? Nggak ada, warranty expense-nya nggak diakui. Berarti nilai buku hutangnya akuntansi lebih besar. Itu yang mana ya? Yang kanan atas atau kiri bawah? Kanan atas ya? FDA katanya. FDA-nya berapa? Sama ya? Dengan tadi pendekatan income statement. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada lagi nggak? Oh ada lagi ini, tapi silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Ini sih kalau pakai pendekatan selisih kurs sebelum 36/2008 ya, Undang-Undang 36/2008. Setelah itu sekali lagi selisih kurs bukan beda waktu. Berarti beda tetap? Enggak ada beda. Ya, enggak ada beda. Jadi ini saya skip karena kurang relevan di kondisi terbaru. Silakan, income statement approach, asset approach, liability approach. Pokoknya kalau sudah ketemu FDA kali tarif itu DTA. Kalau ketemu FTA kali tarif itu DTL. Nah di belakang ini mungkin saya akan percepat. Saya kasih sekali lagi ini slide AKM 2 ya, harusnya masih punya. Saya kasih contoh-contoh. Apa contoh beda waktu? Apa contoh beda tetap? Silakan dilihat. Ini umumnya yang muncul kalau beda waktu.
Penyusutan kayak tadi ya, satunya pakai garis lurus, satu saldo menurun. Atau penyusutan metodenya sama tapi apanya beda? Useful life. Itu bisa beda waktu. Persediaan, kira-kira bisa beda karena apa? Akuntansi pakai FIFO, pajak pakai average. Kalau sama-sama average, ada koreksi atau dimungkinkan ada tidak ada koreksi atau ada koreksi. Sama-sama pakai average. Pajak pakai average, akuntansi pakai average. Apakah pasti tidak ada koreksi? Pasti nggak ada. Pasti nggak ada koreksi. Atau bisa jadi ada koreksi kalau sama-sama pakai average. Kapan? Kenapa? Average-nya pajak itu yang mana sih? Average itu kan ada dua ya yang kita pelajari ya. Ada average yang pakai periodik, namanya weighted average, PA. Ada average yang pakai perpetual, namanya moving average. Pajak yang mana? UU PPH itu ngomong pajak yang mana? Yang sulit, yang moving average. Nah, sementara praktek akuntansi banyakan milih weighted average, kan lebih gampang ya. Sama-sama pakai average tapi bisa jadi ada koreksi fiskal loh. Kecuali sama-sama pakai FIFO, nah itu bisa jadi nggak ada koreksi fiskal. Kerugian piutang, ya kerugian piutang. Karena tadi pajak itu ngakuin kerugian kalau benar-benar tidak dapat ditagih. Unearned revenue. Pajak ngakuin revenue lebih cepat atau akuntansi yang ngakuin lebih cepat? Siapa yang ngakuin revenue lebih cepat? Ambil contoh sewa. Sewa, kalau sewa ruangan pasti enggak masuk di konteks ini ya. Kenapa? Karena sewa ruangan itu beda. Sewa ruangan itu beda. Kok tahu beda tetap? Karena kena PPh final. Yang jawab beda waktu berarti masih belum ini. Karena kena PPh final pasti enggak dipertimbangkan di sini. Karena dia beda tetap. Jadi ini contohnya unearned revenue atas sewa kendaraan. Saya terima sewa kendaraan 4 tahun langsung di depan. Anggap aja per tahun 100 ya. Langsung dapat duit 400. Tahun itu, anggap aja mulai 1 Januari. Tahun itu, tahun pertama itu, berapa revenue-nya akuntansi? Per tahun 100, saya terima di depan 400. Tahun itu berapa revenue-nya akuntansi? 100. Berapa revenue-nya pajak di SPT? 400. Pajak selalu ngakuin lebih cepat. Tapi tahun depan akuntansi tetap 100, pajak 0. Jadi ini beda waktu aja. Nah itu contoh temporary difference. Khusus untuk contoh unearned revenue ya, itu debatable. Karena di praktek bisa aja membuat income statement-nya pajak atau SPT itu ikut akuntansi. Tapi secara konsep harusnya pajak mengakui lebih cepat. Buktinya PPh 23 itu kalau saya dapat 400 juta, kenanya atas 100 atau 400? 400. Pajak ngakuin lebih cepat. Ini contoh-contohnya ada di belakang ya. Ada yang kena pajak dulu, ada yang masuk income statement, baru kena pajak. Ini contohnya. Ada yang expense ini ya, dikurangi dalam income statement dulu, baru tahun depan dikurangi di pajak. Ini contoh di bawah ada, silakan dilihat. Ada penghasilan yang kena pajak dulu, baru tahun depan masuk di akuntansi. Ada biaya yang masuk di pajak dulu, baru tahun depan masuk di akuntansi. Semua saya kasih. Ya, tinggal dibaca. Itu beda waktu. Beda tetap juga gitu. Saya beri, ada beda tetap yang, ini contoh-contohnya ya. Ada beda tetap yang sudah masuk pajak dulu, akuntansi nggak pernah masuk. Ada expense yang masuk di pajak tapi nggak pernah ada di akuntansi. Semua ada di sini. Silakan bisa dibaca.
Sekarang kita lihat studi kasus yang agak lengkap. Ini pun masih dikit, cuma 3. Padahal akuntansi atau perusahaan itu punya banyak rekening biasanya, transaksi. 1, 2, 3, mana yang beda waktu? Harus identifikasi dulu, mana yang beda waktu? Transaksi 1, 2, 3, mana yang beda waktu? Atau semua beda waktu? Atau semua beda tetap? 1 dan 2 beda waktu. Kalau dicontoh biasanya di atas itu beda waktu. Kalau di soal bisa jadi diacak gitu ya. Jadi jangan selalu pakai acuan, oh yang atas pasti beda waktu tuh. Nomor 3 beda tetap ya, karena denda SKPKB sampai kapanpun dipajak pasti dikoreksi ya. Koreksinya apa? Yang nomor 3. Positif atau negatif? Positif, habis jago. Nomor 1, koreksinya apa? Nomor 1, 2 beda waktu, sepakat ya. Sekarang koreksinya apa nomor 1, positif, negatif? SPT PPH lebih banyak. Negatif dong ya. Ini expense, di mana SPT PPH lebih banyak expense-nya ya negatif. Berarti 16 juta itu apa istilahnya? FTA. FTA. Berarti bisa dong dari nomor 1 kita simpulkan akan muncul D kalikan tarif pajak aja tuh 16. Nomor 2. Tadi katanya beda waktu. Positif atau negatif? Di SPT sewanya lebih besar daripada sewa yang masuk di income statement. Positif, wong ini penghasilan no. Berarti 27 juta itu istilahnya apa? Future deductible amount. Nanti jadi deferred tax asset. Berapa DTA-nya? Ya 27 kali tarif. Paham ya? Lah, nomor 3 nanti apa fungsinya? Nanti kita lihat. Nah, untuk bisa mengimplementasikan PSAK 46, maka cara sederhananya, ini mulai lagi balik ke pendekatan les-lesan, paling atas Anda taruh laba akuntansi. Pre-tax financial income, berapa tuh? 80 juta. Ya, paling atas Anda taruh financial income, 80 juta. Baru Anda hitung taxable income. Gimana ngitung taxable income-nya? Dikoreksi aja. Kalau tadi yang nomor 1 koreksi apa? Nomor 1 koreksi apa? Negatif berapa? Kurangi 16. Nomor 2, positif 27, tambah 27. Nomor 3. Positif atau negatif nomor 3? Positif. Denda yang jadi expense di akuntansi, dipajak dicoret. Berarti 80 kurang 16 tambah 27 tambah 11. Ya kan? Itu kan cara ngitung penghasilan kena pajak ya, koreksi fiskal ya. Ketemulah taxable income 102. Langsung kalikan aja 102 dengan tarif pajak, itu namanya apa tadi? Taxable income tarif pajak. Taxable income kali tarif pajak. Income tax payable. Nah, kan lupa itu rumus pertama loh saya kasih, mungkin karena saking jauhnya ya. Taxable income kali tarif itu income tax payable. Kalau pre-tax financial income kali tarif itu income tax expense. Yang saya tanyakan tadi 102 taxable income kali tarif itu income tax payable. Udah langsung taruh aja nih 22440 di sisi kredit namanya income tax payable. Itulah PPH terutang kita sekaligus PPH kurang bayar. Karena di soal ini tidak ada kredit pajak. Kalau ada kredit pajak 22440 nanti akan jadi lebih kecil. Ada lagi prepaid tax di sisi kredit. Ya, kalau ada kredit pajak. Oke, 22440 tahu dapat dari mana? Jelas ya? Yang 5940 tadi kan kita sudah simpulkan bahwa 27 juta itu koreksi atas beda waktu dan itu koreksi positif. Berarti akan muncul 27 itu kan F
DA, betul ya? Berarti akan muncul DTA kan? Makanya muncul 5940. 3520 sama. Tadi kita sudah simpulkan nomor 1 itu beda waktu dan koreksinya negatif. Berarti akan muncul FTA. FTA kali tarif itu DTL 3520. Sudah, dicari aja. Ternyata selisihnya di debit. Income tax expense. Betul ya? Tapi sebenarnya 0,20 itu bisa dihitung. Gimana rumus untuk menghitung income tax expense tadi yang paling awal? Income tax expense sama dengan, kalau income tax payable kan laba pajak 102 ya, kali tarif. Kalau income tax expense, pre-tax financial income kali tarif. Coba kalikan 80 dengan 22%. Ketemu berapa? Pakai kalkulator 80.000 kali 22%. Ketemu berapa? Berapa? Loh, kok di situ 20 income tax expense-nya? Berarti saya salah ya? Karena tadi ketika kita belajar rumus financial income kali tarif, itu income tax expense, itu belum ada konsep beda tetap. Di sini ada beda tetap. Nah, ini diingat-ingat ya. Kalau ada beda tetap, contoh-contoh tadi kan nggak ada beda tetap ya. Ini ada beda tetap 11. Tergantung beda tetapnya. Kalau beda tetapnya itu positif berarti financial income Anda tambahkan beda tetap. Tapi kalau beda tetap itu koreksi negatif, financial income Anda kurangi beda tetap. Berarti kesimpulannya 20.000 020 ketemu dari mana tuh? 80 tambah 11 ya. Coba dong 91 kali 22%. Semoga benar nih. Berapa? Betul ya? Ha, ya kan? Paham ya logika berpikirnya ya? Ada pertanyaan? Nah, sekarang ini kan jurnal. Tugas kita berikutnya itu harus menyajikan, utamanya di income statement. Income statement itu nanti gini. Laba akuntansi atau laba sebelum pajak berapa? 80. Terus di bawahnya income tax expense. Berapa income tax expense kita? 20. Berarti selisihnya net income. Betul ya? Jadi 80 kurang 20.000 sekian, anggap aja 60.000. Tapi kan nggak boleh menyajikan income tax expense hanya satu baris. Harus current dan deferred. Nah sekarang pertanyaan saya, berapa current income tax expense? Nah ingat kan berarti current income tax expense itu 22.440 karena selalu melihat income tax payable. Tapi hati-hati ya, kalau ada prepaid tax, current income tax expense itu adalah income tax payable plus prepaid tax. Di sini kan nggak ada prepaid tax. Oke. Pak, bentar Pak. Income tax payable-nya yang current 22440. Padahal income tax expense-nya hanya 20.020. Berarti deferred income tax-nya apa nih? Bukan aset dong, ini kan di income statement nggak mungkin ada aset. Namanya apa tadi? Deferred income tax benefit. Berapa deferred income tax benefitnya? 22.440 supaya bisa jadi 20.020, itulah income tax benefit. Jadi total income tax expense tetap harus berapa? 22.020, ini tetap harus gini. Berarti kalau deferred income tax, current income tax expense-nya 22.440, berarti kan 2.000 sekian itu kan deferred income tax benefit. Betul ya? Berapaan tuh?
Oh, enggak ada di sini. Deferred income tax benefit-nya, ya, deferred income tax benefit-nya itu selisih antara 5940 dan 3520. Tadi ingat ya, kalau itu DTA muncul deferred income tax benefit. Kalau itu DTL muncul deferred income tax expense. Di sini masih lebih besar di DTA atau DTL? DTA. Berarti masih lebih besar deferred income tax benefit. Berapa? Ya selisihkan aja 5940 dan 3520. Itulah DITB kita. Berapa coba dihitung DITB-nya? Berapa? 2. Current income tax expense 22440. Bawahnya deferred income tax benefit 2000 sekian, tapi jangan ditambah. Melainkan dikurangi. Ya, kalau ditambah nanti income tax expense-nya jadi tambah besar. Kita kan mau dapat income tax expense sejumlah berapa? 20 kan? Berarti selisih antara 5.000 dan 3.000 tadi itu dikurangi dari angka 22440. Coba, betul nggak? Oke. Jelas ya? Nah ini maksudnya gini saudara-saudara. 2021 itu tarif pajaknya berapa? Badan. Sudah 22 ya? Yang masih pakai 20 atau 25 itu tahun 2020 ya. Itu artinya waktu 2020 pengen ngitung DTL atau DTA tahun depan dia harus sudah pakai 22%. Kalau anggap aja 2023, saya lupa di Undang-Undang HPP akan berubah lagi enggak? Kalau umpama dikatakan naik, ya berarti kita di 2022 akhir harus ngitung DTL DTA pakai tarif tahun depan. Itu maksudnya slide ini. Jangan pakai tarif tahun berjalan untuk ngitung DTL DTA loh ya. Tapi kalau itu untuk ngitung PPh terutang ya harus pakai PPh yang berlaku di tahun itu. Nah ini konsep lain khusus untuk kalau kita rugi fiskal. Coba di logika. Kalau saya rugi fiskal tahun ini, kira-kira yang muncul tahun depan itu future taxable amount atau future deductible amount. Tahun depan itu saya bakal kena pajak lebih besar karena saya rugi, atau tahun depan saya kena pajak lebih kecil karena saya rugi tahun ini. Lebih kecil itu apa? FDA atau FTA. Taxable amount atau deductible amount? Deductible dong. Saya ulangi ya, tahun ini saya rugi fiskal, katanya bisa dikompensasi kan? Berarti tahun depan lebih kecil kan? Lebih kecil itu kan deductible. Kesimpulannya saudara-saudara, kalau di tahun sekarang saya punya saya punya kerugian fiskal, pasti akan muncul FDA, pasti akan muncul DTA. Berapa besarnya? Ya kerugian kalikan tarif. Ini contohnya nih, saya rugi 500, berarti 500 itulah FDA. Berarti dari situ akan muncul DTA. Itu jurnalnya tuh. DTA tuh income tax benefit, deferred income tax benefit. Ingat, yang deferred income tax benefit masuknya di income statement. Tapi tidak ngurangin laba akuntansi, melainkan nambah. Buktinya dia ada di sisi kredit, berarti kan nambah ya. Nah ini yang tadi saya katakan boleh di offset. Kalau kita punya aset 54, punya liability 259, berarti asetnya dihapus, liability-nya tinggal 255. Ya, liability-nya kan 259, asetnya 54, itu boleh disajikan bersih. Berarti nanti di deferred tax liability-nya jadi 255, asetnya 0, DTA-nya 0, tapi DTL-nya 255. Itu sih saudara-saudara, nah ini tolong dikerjakan nih, ya diutak-atik. Gini dulu, 1, 2, 3, 4 mana yang beda tetap, mana yang beda waktu? Mana yang beda waktu nih? Nomor 1? Nomor 1 apa? Tetap, karena PPh final. Nomor 2?
Koreksinya apa nomor 1? Positif atau negatif? Negatif. Negatif tetap, itu nomor 1. Nomor 2, tetap lagi. Tetap negatif ya. Negatif lagi. Nomor 3, karena inventory ini beda waktu. Nah, koreksinya positif atau negatif? COGS income statement 25. Di pajak 0, berarti negatif. Positif ya. Berarti nomor 3 itu beda waktu positif. Berarti 25 juta itu apa? F. Beda waktu positif. F, DA. Berarti nanti dari nomor 3 akan muncul DTA. Nomor 4. Ini asumsinya sebelum 2008. Nomor 4. Keuntungan selisih kursnya akuntansi 100, dipajak 0. Beda waktu negatif. Berarti F, TA nanti muncul DTL. Udah, nanti tinggal Anda otak-atik. Ya. Tapi bedanya di sini nggak ada ya prepaid tax. Oh, nggak ada juga prepaid tax-nya. Kalau ada prepaid tax mungkin nanti saya kasih latihan soal untuk Anda bisa bedakan income tax payable yang ada prepaid tax dan tidak ada. Oke, sekarang capture lokasi Anda. Nanti Anda lihat ya, utamanya yang Android kayaknya yang masih masalah. Kalau yang iOS sudah. Nah, nanti waktu Anda ternyata masih ketulis online, Anda send saya ya, capturean GPS sama capturean online atau onsite-nya. Nah iya, tadi saya ngomong ini asumsi sebelum 2008. Ya.